Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Stikes Al-Fatah akan melakukan wawancara mengenai kewirausahaan dengan Ibu Herti dari Dapur Kalista. Langsung saja, Bu. Apa yang menginspirasi Ibu untuk memulai membuka usaha Dapur Kalista? Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, ini videonya agak singkat-singkat aja karena saya lagi kurang sehat. Memotivasi dulu buat usaha ini ya, karena mengisi waktu luang, bingung mau kerja apa, mau apa. Nah, jadi cobalah buat ide 99. Ternyata disukai sama keluarga, disukai anak-anak, teman-teman. Ya, dari disukai mereka lah. Coba jualan dikit-dikit aja. Selanjutnya Bu, bagaimana perjalanan awal Ibu dalam mendirikan usaha ini? Kalau untuk perjalanan usaha sebenarnya panjang ya. Mau diceritakan itu bisa beberapa buku karena perjalanan dari naik turun usaha ya, yang jelas usaha itu gimana caranya bisa bertahan. Apapun itu usahanya harus bertahan, walaupun usaha saya kadang naik, kadang turun. Yang penting satu-satunya namanya bertahan. kalau boleh tahu Bu, Dapur Kalista ini udah berjalan selama berapa tahun? Kurang lebih dari 2016. Saya Dapur Kalista ini di oleh di Cimilan Serundeng itu. Dengan berbagai macam produk lah, sampai udah ke rumah makan juga. Udah tutup ya karena kurang tidak bisa mempertahankan tim. Nah, akhirnya kembali fokusnya ke ini, tapi udah dikembangin di berbagai macam produk. Kalau boleh tahu produknya itu ada apa aja? Produk itu ada serundeng ubi ya, yang bestsellernya, sama bubuk sari jahe merah, sirup kalamansi, stik bawang, dan ada makaroni keju. Kan udah kurang lebih 6 tahun berjalan, pasti udah memiliki izin. Nah, perjalanan Ibu dapatkan izin itu kalau boleh tahu gimana? Izin alhamdulillah udah melengkapi semua, walaupun izinnya itu ya untuk perjuangan ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis, tapi alhamdulillah izin seperti jahe merah itu dari PRT, halal, BPOM itu sudah ada. Serundeng, sirup dan juga udah ada halal, semuanya udah dilengkapi. Untuk Dapur Kalista sendiri juga udah punya izin hak patennya. Yang berizin alhamdulillah Sudah. Nanti bisa ada cek izin. Bisa. Strategi kayak pemasaran Ibu dalam menjual produk-produk ini biasanya gimana? Untuk strateginya pemasaran itu berbagai kalangan. Nah, kalau sekarang fokusnya ke generasi Gen Z, itu saya kolaborasi sama mahasiswa-mahasiswa ya, sama anak-anak yang viral di TikTok. Mengikuti zaman ada lagi viral, bisa endorse. Terus pemasarannya juga saya di online dan offline. Kalau online itu bermitra dengan toko oleh-oleh yang ada dulu kayak Sarah Bakery, Jaya Rasa Wiri, Cita Rasa Rosi, Aroma, Kito Scrub, Ayam Geprek Mas Gibran, dan lainnya. Kan biasanya itu pasti banyak saingannya kan Bu, dari kompetitor kami itu yang berhubungan dengan olahan ubi dan pisang. Sekarang udah muncul produk serundeng pisang. Serundeng yang udah ada. Walaupun kami pedas, mereka manis, itu juga termasuk kompetitor. Walaupun serundeng, kalau untuk jahe itu
kompetitornya banyak. Banyak Banyak, luar biasa, ada penghulu banyak, tapi walaupun banyak kompetitornya, yang bertahan itu hanya beberapa. Dan terus yang punya ciri khas spesial dari produknya itu hanya beberapa, karena kami punya produk sendiri, ya punya produk ini punya ciri khas sendiri. Produk kami itu rendah gula. Rendah gula. Jadi rendah gula, sehat, benar-benar untuk obat. Dan terus banyak rempah-rempah sama ini murni sari jahe, banyak tambahan-tambahan, tidak tambahan air. Oh, Jadi itu khas spesifik dari jahe minyak ini gitu. Makanya biasanya yang order itu selalu lipat order, dan biasanya yang order itu enggak pernah, jarang yang kemasan kecil kami nyediain. Makanya kalau buat 1 kilo 2 kilo itu habis. kan dari beberapa udah ada produk beberapa dari toko ibu kan Bu, kira-kira bakal ada nyiptain produk-produk baru nggak Bu? Produk baru itu pasti, karena kita berwirausaha harus berinovasi, jangan monoton dengan satu produk jahe nanti apa mungkin teh. Sekarang lagi usaha baru, udah punya produk tahu bakso, ini inovasi tahu bakso itu kerjaan. Kira-kira bakal dapur Kalista ini bakal ada cabang gitu? Kalau untuk saat ini, tapi harapannya punya cabang di luar kota. Yang punya buka toko atau punya buka outlet di luar kota, di provinsi-provinsi lain. Nah, Ibu sebagai yang udah berpengalaman dalam kewirausahaan itu bisa kasih motivasi untuk kami yang anak-anak muda Untuk menjadi siswa STIK Sahabat, khususnya ini di mata kuliah kewirausahaan. Sekarang buka pikirannya luas-luas, jangan bermimpi mau menjadi PNS, bermimpi jadi karyawan, bermimpilah menjadi owner. Karena kalau dia di owner, pengusaha, Anda setirnya, mau Anda istirahat, cepat tidur, mau jalan-jalan, bisa jalan, ya. Jadi dia mau tidak bergantung bekerja, masih jam sekian, pulangnya sekian. Kalau saya selalu berpesankan karena generasi muda, ciptakanlah produk sendiri, ya. Mulailah usaha sendiri, walaupun itu hanya kecil tapi bermanfaat bagi orang banyak. Kita punya usaha nggak hanya harus buat jualan dapat uangnya, bukan, tapi bagaimana yang kita buat itu bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kalau uangnya itu, cuannya untuk kita itu udah bonusnya, tapi bagaimana bisa bermanfaat untuk orang banyak. Apalagi kalau punya usaha banyak rezekinya, pasti sedekahnya sedikit aja, pasti semakin banyak menolong orang gitu ya. Nah, untuk adik-adik STIK Sahabat, dari Anda belajar kewirausahaan ini, jangan lupa bukan hanya nyiapin produk aja, bukan hanya modal aja, tapi mental. Ya, kalau kita berwirausaha harus punya mental yang kuat, karena harus siap diterjang angin, diterjang ombak kesana kesini. Kalau kita punya mental kewirausahaan, adik-adik juga harus bisa melatih public speakingnya, adik-adik harus latih jiwa berkomunikasi dan jiwa bersosialnya. Walaupun nanti Anda ini kuliahnya di STIK Sahabat, nah, buatlah produk-produk kesehatan. Kan itu banyak tuh produk kesehatan, jamu biar orang tetap sehat, banyak itu sekarang jamu pelangsing yang beredar. Nah, Anda buat jamu yang herbal yang punya isi lengkap, Anda ciptakan sendiri. Nah, itu banyak
sebenarnya peluang itu banyak, tergantung minat kita ya. Kita kan minat. Ya. Terima kasih banyak Bu untuk motivasinya, terus waktunya untuk berbincang dengan kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, ini ada beberapa contoh menu dari dapur Kalista. Yang pertama adalah serundeng ubi, sirup kalamansi, sari jahe merah, dan aneka cemilan. Yang akan kita buat pada hari ini adalah serundeng ubi. Hai, kami dari mahasiswa Stikas Al-Fatah. Kali ini kami berkunjung ke toko oleh-oleh dapur Kalista. Yuk, ikutin kami cara memproduksinya. Baiklah, di sini kami akan membuat ubi serundeng atau serundeng ubi yang dimana bahan bakunya ini adalah ubi jalar. Ini adalah ubi jalar yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci, lalu siap untuk digoreng. Di sini adalah proses penggorengan ubi di minyak yang sudah panas. Kemudian lalu kita angkat dan ditipiskan. Ini adalah ubi jalar yang sudah didinginkan sebelum melakukan pengemasan. Setelah melewati proses tahapan cara pembuatan serundeng ubi jalar, ini adalah hasil dari produk serundeng ubi jalar dari dapur Kalista.